Jangan giring orang lain yang anak-anak di bawah umur, Anda giring menjadi orang yang keras dan radikal, jangan. Bung Bahar dan Bapak Jenderal, hati-hati. Antum berdua ataupun Bapak Jenderal dan Bung Bahar ini sudah masuk frame ataupun target dari provokator atau kingmaker yang ingin Indonesia terpecah belah. Hati-hati Bapak Jenderal dan Bung Bahar. Kalian sedang disetting ke arah sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar kembali menjadi sorotan setelah ceramahnya terang-terangan menyindir KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Ia mempertanyakan keberadaan Kasat yang dianggapnya tidak ada di lokasi bencana erupsi Semeru. Ia pun menyinggung soal pencopotan baliho Habib Rizik yang dilakukan oleh Dudung. Pernyataan Habib Bahar itu rupanya membuat seorang anggota TNI ikut emosi dan berniat mencari Habib Bahar. Anggota TNI itu memperingatkan Habib Bahar untuk tidak memprovokasi masyarakat dengan menghina TNI. Ia menyebut banyak anggota TNI yang juga beragama Islam. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Salim ya Allah, Pancasila fil Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah. Pada kajian tafsir putih hari ini kita membahas yang sangat krusial tentunya, yang mana konflik antara sipil dan militer yang jika tidak kita atasi bersama ini akan menjadi rancu. Apalagi yang men-setting ini pihak-pihak yang ingin Indonesia kisruh dan ricuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, sebelumnya kita mensitir beberapa kalimat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqq basyira wan nadhira. Inna arsalnaka bil haqq basyira wan nadhira. Jadi sebagai orang yang berkecimpung di dunia dakwah, di dunia sampai menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, harus mempunyai suatu pakem yang jelas. Pakemnya apa? Memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Itu pakemnya itu. Kalaupun harus terjun di dunia politik, sang dai atau mubalik tersebut atau sang ustadz tersebut harus pakemnya itu, membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Inna arsalnaka bil haqq basyira wan nadhira. Nah, jadi pada konteks ini tentunya kita harus pahami bersama. Bung Bahar, kami sebut Bung ya. Bagi kami lebih cocok beliau itu Bung ya. Bung Bahar harusnya jangan merasa diri antum itu Superman sendiri. Emosional, temperamen itu hal yang lumrah manusiawi. Tapi ketika tidak mampu dikendalikan itu menjadi masalah. Jadi Bung Bahar di sini, kalau antum terlibat atau berkecimpung di dunia dakwah, harusnya lebih mengevaluasi diri. Basyirau wan nadhira. Ya, inna arsalnaka bil haqq basyirau wan nadhira. Ingat itu konsep itu, memberi peringatan dan memberi kabar gembira, membahagiakan orang, jangan menakut-nakuti apalagi memprovokasi.
Dan kepada Bapak Jenderal juga kami ingatkan, Bung Bahar dan Bapak Jenderal, hati-hati. Antum berdua ataupun Bapak Jenderal dan Bung Bahar ini sudah masuk frame ataupun target dari provokator atau kingmaker yang ingin Indonesia terpecah belah. Hati-hati Bapak Jenderal dan Bung Bahar. Kalian sedang disetting ke arah sana. Bung Bahar seakan-akan mewakili Islam, Bapak Jenderal memang notabene seorang kasat, yaitu bagian dari TNI itu sendiri. Ini berbahaya karena jabatan kasat orang nomor 1 di Angkatan Darat. Bayangkan itu. Karena ketika antum mengatakan Bapak Haji itu tidak benar, masih aman. Tidak benar, masih aman. Si Julia itu masih kurang soleha, masih aman. Karena itu orang sipil dan orang biasa. Tapi ketika Anda mengatakan seorang jenderal dengan sesuka hati Anda, Bung Bahar, itu sangat riskan, Bung Bahar. Kita harus mempunyai etika dalam bermasyarakat, Bung Bahar. Bagaimanapun Bapak Kasat adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat dan status beliau sah, seorang jenderal. Kita harus menghormati itu. Terlepas kelemahan dari Bapak Jenderal tersendiri. Ya, kami juga berseberangan dengan Bapak Jenderal tersebut. Beliau terlalu jauh mencampuri urusan agama. Kami ingatkan, silakan checklist di video kami yang sudah lalu. Tapi kita harus tetap menghargai beliau sebagai seorang kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Orang nomor 1 di Angkatan Darat harus kita hormati. Karena apa? Karena ribuan, ratusan ribu prajurit di bawah kepemimpinan beliau. Dan setiap prajurit berbeda karakter. Dan ingat, jiwa korsa seorang prajurit di TNI itu tidak bisa ditawar, Bung Bahar. Mereka tahu konsekuensinya, dimutasi, dipecat, dipenjara, bahkan dipidana. Mereka paham betul. Tapi jiwa korsa yang mereka miliki itu tidak bisa ditawar. Sesama rekan saja mereka berani mempertaruhkan nyawa demi rekan, apalagi demi komandan atau atasan mereka. Yang notabene seorang jenderal dan Kepala Staf Angkatan Darat, Bung Bahar, perhatikan itu. Kalau memilih rival, Anda harus melihat dulu rivalnya. Tidak semua rival diperlakukan sama. Ya, Bung Bahar, Anda harus cross check dulu siapa rival Anda, nanti ketemu solusi cara menghadapi rival tersebut. Kalau rival Anda kelas TK, maka cara menghadapinya kelas TK. Kalau rival Anda seorang SD, SMP, SMA atau seorang mahasiswa, maka perlakukan mereka sebagaimana statusnya. Tidak bisa dipukul rata, Bung Bahar. Kalau Anda betul-betul ingin bermain politik di Republik Indonesia ini, kita harus melihat rival kita. Nah, Anda ingin berseberangan dengan TNI yang notabene seorang jenderal, seorang kasat, terlepas kontroversi yang beliau lakukan, tapi yang kita kaji hari ini adalah rival Anda. Anda memilih mengadakan atau membuat rival dengan TNI, mobil khusus Bapak Jenderal kita, maka Anda harus bermain cantik. Dia hajar Anda habis-habisan, Anda cacat, atau masuk rumah sakit, atau apalah istilahnya, lalu dia dikeluarkan, udah selesai. Tapi Anda cacat seumur hidup. Pakai logika kalau bermain politik, Bung Bahar. Jadi jangan samakan seorang jenderal dengan seorang prajurit. Tutur kata kita, mengkritik kita harus sesuai dengan jabatan yang beliau miliki. Inna arsalnaka bil haqq basyira wan nadhira. Itu dia, Bung Bahar. Jadi tidak perlu menghina, menghujat, ya. Tidak perlu. Apalagi Anda seorang yang berkecimpung di dunia dakwah. Harusnya lebih elegan cara bermainnya, cara mengkritiknya, menyampaikannya. Jangan sampai gara-gara Anda, Bung Bahar, orang Islam, rakyat Indonesia benturan sama TNI. Jangan jadi provokator. Jangan membuat air tenang menjadi rusak. Jangan membuat batu yang utuh menjadi terpecah. Jadi perhatikan itu, Bung Bahar. Punyalah jiwa nasionalisme, ya.
Boleh kita berseberangan sama TNI, Polri, boleh. Tapi tetap koridornya NKRI dan Pancasila. Itu harus dipahami. Jangan gara-gara Bung Bahar berkonflik dengan Bapak Jenderal yang korban umat Islam. Sejarah malari. Biar ngerti. Umat Islam sudah capek dan lelah diadu domba dengan TNI dan Polri. Zaman Orde Baru sudah selesai, Bung Bahar. Jangan dipakai lagi. TNI Polri sekarang betul-betul sudah lebih reformis, lebih pencerahan didapat. Ya, tidak otoriter lagi. Jangan digiring ke masa lalu, Bung Bahar. Mari, Bung Bahar, kita lebih mengedukasi masyarakat muslim ke hal yang lebih positif. Jangan menjadi provokator. Kalau Anda suka kekerasan, ya Anda saja suka kekerasan. Jangan giring orang lain yang anak-anak di bawah umur Anda giring untuk menjadi orang yang keras dan radikal. Jangan. Kalau Anda memang hobi kekerasan, suka keluar masuk penjara, ya silakan. Itu pribadi Anda, Bung Bahar. Tapi jangan rusak Islam. Jangan rusak generasi muslim. Belajarlah berpolitik yang menggunakan akal dan strategi. Hilangkan budaya otot. Itu bukan manusia, ya. Kita ini manusia, Bung Bahar, bukan seekor hewan. Menyelesaikan masalah bukan dengan fisik, apalagi dengan keroyokan. Ya. Beraninya keroyokan, bawa teman. Orang yang satu dikebukin rame-rame. Itu kan budaya primitif itu, nggak gentle. Ya. Kita harus menghilangkan budaya seperti itu, Bung Bahar. Mengunggulkan ras-ras tertentu, mengecilkan ras-ras tertentu. Kita ini orang Indonesia. Mau antum ini mau keturunan Arab, yang sana keturunan Makassar, Sumatera, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Tidak perlu merasa paling unggul dan paling besar. Ingat, kita hidup di Indonesia. Indonesia yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, maka berterima kasihlah kepada Indonesia. Dengan cara menjaga Indonesia tetap damai, aman, dan tentram, Bung Bahar. Inna arsalnaka bilhaq basyira wan nadhira. Itu al-akhir dari kami. Semoga Bung Bahar mendapat pencerahan. Kami di sini tidak memihak Bapak Jenderal, cuman kami di sini memihak rakyat, khususnya umat Islam. Jangan sampai jadi korban pertempuran antara Anda dan Bapak Jenderal. Jadi sudahi konflik dengan Bapak Jenderal Bung Bahar. Kita orang sipil menghormati militer itu perlu, karena beliau mempertaruhkan nyawanya untuk Republik Indonesia. Terlepas positif negatif di dalam tubuh militer, itu hal yang biasa. Polri juga begitu, sipil juga begitu. Namanya hidup, pasti ada positif dan negatif. Tapi tidak perlu kita cari kekurangan. Mari kita tutupi kekurangan untuk menuju Indonesia yang lebih berkah. Al-akhir, Bung Bahar, kendalikan emosi, sesuaikan rival Anda dengan jabatan yang ia miliki. Kalau Anda punya rival dengan seorang jenderal, perlakukan, hormati jabatan jenderalnya, hormati Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.